Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak, insyaallah. Tapi para pemirsa Hasan TV, siapa bilang Islam melarang wanita untuk berdandan? Dan siapa bilang Islam melarang wanita untuk tampil cantik? Tapi semua itu ada rambu-rambunya di dalam Islam. Jika Anda ingin tahu, jawabannya ada di salah satu buku yang ditulis oleh Ustadz kita, oleh Ustadz Syarul Fatwa Al-Syafidullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah, mulai pada hari ini, pada Sabtu pagi hari ini, dan seterusnya insya Allah, Ustadz akan membahas kitab yang berjudul Wanita dan Mode. Dan para pemirsa Hasan TV, seperti biasanya, kami mengundang para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin berinteraksi bisa melalui nomor telepon 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Tapi alhamdulillah Ustadz sudah bersama kita di studio. Tapi sebelum kita memulai, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita yang di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya. Tapi Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan kita perdana kita pada pagi hari ini. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita kembali duduk bersama dalam majelis ilmu pembahasan tentang hukum-hukum seputar wanita, dan alhamdulillah sudah beberapa kitab kita selesaikan, 2 kitab ya sejak kita memulai Sabtu pagi itu pembahasan tentang hukum-hukum seputar wanita. Kitab yang pertama yang kita selesaikan adalah Fikih Ibadah Wanita Muslimah. Yang ini cukup lama kita selesaikan karena jumlah halaman bukunya sampai 500 halaman lebih. Kemudian buku kedua yang juga sudah kita selesaikan berhubungan dengan hukum-hukum seputar wanita adalah 40 hadis wanita yang kita bahas di setiap Sabtu pagi. Dan sekarang insya Allah kita bahas buku ketiga, hukum-hukum seputar wanita, yaitu hukum seputar fikih kecantikan, ya, atau dalam buku yang kami bahas yaitu Wanita dan Mode, buku yang sudah kami tulis kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi buku ini sebenarnya bukan buku baru ya, ini buku lama,
Wanita dan Mode. Ini buku lama, sudah kami tulis 10 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2010-an. Ya. Dan buku ini mengupas bagaimana hukum-hukum seputar wanita ketika berhias dan berdandan. Karena kita ketahui bahwa berdandan dan berhias sangat disenangi oleh kaum wanita. Ya, Islam tidak melarang, tapi Islam mengarahkan bagaimana berdandan dan berhiasnya wanita itu mendapatkan pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Bukan malah ketika wanita berhias dia mendapatkan petaka, atau mengundang fitnah orang lain. Tidak. Maka dengan mohon taufik kepada Allah, insya Allah kita akan mulai Sabtu pagi ini pembahasan buku Wanita dan Mode. Dan dengan mohon pada Allah SWT, semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikannya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita baca dari buku ini. Insya Allah juga kami akan lanjutkan buku ini ya, dengan fikih seputar fikih perhiasan wanita atau fikih kecantikan wanita yang kontemporer. Karena sekarang ini sangat banyak sekali fikih kecantikan wanita kontemporer yang belum kita ketahui dan belum dibahas secara hukum agamanya. Ya, bagaimana kita kenal istilah di kalangan para ibu, istilah glowing, istilah apalagi ya, filler hidung, filler dagu dan seterusnya ya, tanam benang ya. Sekarang itu bukan tanam pohon, ada tanam benang juga. Ini akan kita bahas insyaallah dalam fikih kecantikan wanita muslimah, dan semoga dimudahkan kami bisa melengkapi pembahasan buku ini. Baik saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, buka halaman 5 dari buku kita Wanita dan Mode, bab yang kedua dengan judul Urgensi Ilmu Agama bagi Wanita Muslimah. Urgensi ilmu agama bagi wanita muslimah. Ini sengaja kami berikan sebagai mukaddimah sebelum kita masuk pada pembahasan mode kecantikan wanita. Ketahuilah wanita muslimah dimanapun Anda berada, Allah itu mengutus Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf. Dia, Nabi kita yang mulia, mengemban tugas untuk memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Apa tugasnya Nabi? Memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan, menuju cahaya terang benderang, yaitu cahaya ilmu. Dan Rasul dengan tugas yang berat ini, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, beliau harus mengajarkan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena itu Allah berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yaitu sunnah. Dan sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, karena Nabi itu adalah memiliki tugas berat mengajarkan manusia, memberikan hidayah, maka Al-Quran dan hadis-hadis ini adalah sebagai sumber hidayah seseorang. Dengan demikian kita wajib untuk mencari hidayah tersebut, atau bisa dibilang mencari ilmu, tidak terkecuali bagi kaum wanita. Kaum wanita terkena kewajiban untuk mencari ilmu, mencari hidayah yang sudah Allah turunkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Wanita, dia terkena beban sebagaimana laki-laki. Kewajiban yang dibebankan kepada kaum laki-laki, wanita juga terkena beban kewajiban. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, Innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Sungguhnya wanita itu semisal laki-laki dalam hukum. Bahwa apa yang Allah wajibkan kepada laki-laki, maka demikian pula Allah wajibkan kepada kaum wanita. Dan sudah kami sebutkan dalam beberapa kesempatan bahwa hukum-hukum Islam berkaitan tentang wanita, ada hukum-hukum yang wajib bagi kaum wanita tapi tidak wajib bagi kaum laki-laki.
Apa contohnya? Hukum yang wajib bagi kaum wanita tidak wajib bagi laki-laki. Contohnya adalah memakai jilbab, menutup aurat dari seluruh tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, tidak boleh kelihatan kecuali wajah dan telapak tangan. Kewajiban ini menutup aurat seluruh tubuh, ini tidak wajib bagi laki-laki. Laki-laki tidak pakai jilbab, dia rambutnya boleh kelihatan, telinganya boleh kelihatan, berbeda dengan kaum wanita. Wanita telinganya, rambutnya ketika di luar rumah tidak boleh kelihatan. Ini berarti ada sebuah hukum yang wajib bagi kaum wanita, tidak wajib bagi kaum laki-laki. Ya, ini kewajiban. Yang kedua, ada hukum yang wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi wanita. Kebalikannya. Kalau keadaan pertama tadi, hukum-hukum yang wajib bagi kaum wanita, tidak wajib bagi laki-laki. Contohnya apa? Menutup aurat seluruh tubuh. Keadaan kedua, ada hukum-hukum yang wajib bagi kaum laki-laki, tapi tidak wajib bagi kaum wanita. Contohnya apa? Mencari nafkah. Seorang suami ketika sudah berkeluarga, dia memiliki istri, memiliki anak, maka dia wajib mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah di pundak suami. Tidak wajib bagi kaum wanita, tidak wajib bagi istri. Ya. Maka wahai para suami, jangan bebankan istri kita untuk mencari nafkah. Kalau istri kita bebankan mencari nafkah, sementara kita sebagai suami santai-santai, maka Anda sudah menjadikan istri kita sebagai tulang punggung, dan berarti Anda sendiri sebagai suami menjadi tulang rusuk. Ya, terbalik kan? Harusnya yang tulang rusuk siapa? Istri, wanita. Yang tulang punggung siapa? Suami. Maka jangan dibalik hukum ini. Karena mencari nafkah itu wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi wanita. Contoh lain jihad. Contoh lain apa? Jihad di jalan Allah, berperang. Terjun di medan perang. Ini kewajiban hanya bagi kaum laki-laki, tidak wajib bagi wanita. Ya, jadi dalam agama Islam ada hukum-hukum yang wajib bagi wanita, tidak wajib bagi laki-laki. Ada pula hukum yang wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi wanita. Ya, sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi wanita. Keadaan ketiga, hukum-hukum yang antara laki-laki dan wanita itu sama, tidak ada bedanya. Laki-laki wajib, wanita juga wajib. Contoh apa? Sholat 5 waktu. Laki-laki wajib sholat 5 waktu. Ya, dan berjamaah di masjid. Begitupun wanita wajib sholat 5 waktu. Kecuali ketika mereka ada uzur. Haid, nifas. Ya, maka tidak boleh sholat ketika haid dan nifas. Tapi laki-laki secara garis besar wajib sholat 5 waktu. Secara garis besar wanita juga wajib sholat 5 waktu. Jadi sama. Puasa Ramadan, laki-laki wajib puasa, wanita wajib puasa tidak? Wajib puasa, sama dalam hal ini. Dan contoh juga antara laki-laki dan wanita memiliki kewajiban yang sama adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama wajib bagi laki-laki dan juga wajib bagi kaum wanita. Karena Nabi kita SAW beliau bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim maksudnya adalah setiap muslim dan muslimah. Karena bila disebutkan muslim mencakup muslimah. Ya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, bahwa beban kewajiban itu wanita juga terbebani. Karena itu Imam Ibnul Jauzi beliau mengatakan, wanita adalah insan yang terkena beban kewajiban sebagaimana laki-laki. Wajib baginya menuntut ilmu dalam perkara-perkara yang wajib diketahui, agar ia dapat menunaikan kewajibannya di atas keyakinan. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika wanita wajib menuntut ilmu, maka Anda harus semangat, termotivasi untuk belajar. Mempelajari hukum-hukum yang memang ini akan bersinggungan dengan ibadah kita. Karena saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita belajar itu bukan untuk apa-apa. Tapi kita belajar untuk mengangkat kebodohan dalam diri, dan kita belajar supaya ibadah kita itu lebih diterima di sisi Allah.
Wanita tidak boleh beralasan saya punya anak, saya sibuk ngurus suami, saya sibuk ngurus anak, kemudian dia tidak belajar. Tetap dia harus belajar. Karena kewajibannya sama sebagaimana laki-laki. Ya. Tentunya belajarnya kaum wanita disesuaikan dengan waktu dan kemampuan masing-masing. Tapi tetap dari sisi wajibnya tidak wajib. Terlebih lagi wanita muslimah dimanapun Anda berada di zaman sekarang ini. Ketika kebodohan merajalela, ketika tulisan menyebar kemana-mana, ya, tulisan pada zaman kita sekarang sudah sangat banyak, ya, media sosial, kemudian orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga meng-share tulisan. Maka wanita muslimah bagaimana ketika kebodohan ini menyebar, ketika fitnah itu datang melanda, wanita muslimah harus belajar sebagai benteng bekal dalam kehidupannya. Jangan sampai dia terbawa-bawa dengan propaganda-propaganda orang-orang kafir. Karena kekurangan ilmu, akhirnya wanita muslimah ikut-ikutan slogannya orang-orang kafir bahwa wanita dan laki-laki itu sama, ya, persamaan kaum wanita, transgender, emansipasi wanita. Jadi jangan kalah sama laki-laki, laki-laki kerja kantoran, wanita juga kerja kantoran. Ini kan propagandanya orang-orang musuh Islam, ya, ingin mengeluarkan wanita dari sifat keasliannya, ingin mengeluarkan wanita muslimah dari jilbabnya. Dan nggak apa-apa, itu laki-laki punya posisi strategis di perusahaan, kamu juga wanita harus sama, emansipasi. Ya, ini propaganda. Kita kalau tidak punya ilmu, wanita muslimah akan ikut-ikutan terbawa propaganda semacam ini. Ya, wanita muslimah ketika tidak memiliki ilmu, dia akan menanggalkan jilbabnya, menutup aurat, dijadikan sebagai ajang main-main, pencitraan dan seterusnya. Ya, karena supaya dibilang sebagai wanita yang hijrah, akhirnya pakai jilbab. Ketika teman-temannya sudah tidak mendukungnya, jilbabnya dilepas. Ya. Ini karena kurangnya ilmu. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa sifat wanita itu adalah nakisatu aklin wa dinin. Nakisatu aklin wa dinin. Wanita itu sifatnya kurang akal dan kurang agama. Kurang akal karena dia lebih mengandalkan perasaan. Maka harus diimbangi dengan ilmu. Dengan ilmu itulah yang akan bisa mengerem perasaannya. Kurang agamanya. Ketika dia beribadah banyak halangannya. Ada haid, ada nifas, ada menyusui. Bahkan puasa Ramadan 4 tahun berturut-turut tidak pernah puasa. Kenapa? Karena sekarang hamil, besok menyusui, besok lagi hamil lagi. Ya. Kalau kita tidak punya ilmu, maka agama kita akan terus merosot, akan terus menurun. Inilah pentingnya kaum wanita muslimah untuk belajar. Sekarang kita perhatikan urgensinya ilmu agama bagi seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi sama tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Allah juga berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Rasulullah juga bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, termasuk wanita muslimah. Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan, maka Rasulullah mewajibkan menuntut ilmu bagi setiap muslim yang berakal dan baik. Berakal dan baligh, baik dari kaum lelaki maupun wanita. Jadi Rasulullah mewajibkan menuntut ilmu bagi setiap muslim yang berakal dan baligh, baik itu kaum lelaki atau kaum wanita, untuk mengenal kewajiban sholatnya. Nah ini, puasanya, tata cara bersucinya. Jadi kita belajar ilmu agama, wanita muslimah itu supaya tahu kewajiban sholatnya itu seperti apa. Ya. Bagaimana wanita muslimah sholat? Apakah sama dengan kaum laki-laki ataukah tidak? Ini harus dengan ilmu. Bagaimana puasanya? Nah, ini. Wanita muslimah berpuasa kalau sedang haid, tetap puasa atau libur? Bagaimana kalau kondisinya hamil?
Bagaimana kalau kondisinya menyusui? Ini kan butuh ilmu agama. Ya, ringkasnya, saudari-saudariku yang dimuliakan Allah, kita itu tidak bisa lepas dengan ilmu agama. Setiap detik, setiap saat ilmu agama akan mendampingi kita, menemani kehidupan sehari-hari kita. Itu ilmu agama. Dari lahir sampai meninggal lagi, manusia itu tidak bisa lepas dari ilmu agama. Bayi baru lahir, mau diapain ini bayi? Ya, ditahnik, kasih nama yang bagus, diakekahi, itu kan ilmu agama. Nanti kalau meninggal mau diapakan lagi manusia ini? Dimandikan, kafani, disolati, dikuburkan, itu kan ilmu agama. Sehingga wanita muslimah, kalau kebutuhan kita terhadap ilmu agama setiap saat, setiap detik, menemani hari-hari kehidupan kita di dunia, lantas pantaskah kita lari dari ilmu agama? Pantaskah kita bermalas-malasan untuk belajar ilmu agama, padahal kebutuhan kita terhadap ilmu agama setiap saat, setiap waktu? Apakah kita akan selalu mengandalkan bertanya pada ustadz? Apakah kita akan selalu mengandalkan bertanya pada kiai? Tentu tidak. Nanya ke ustadz, tidak dijawab-jawab, ya. Nanya ke kiai, jauh di kampung, gak ada sinyal. Maka tidak ada cara untuk mengatasi kebodohan kita, untuk mengenal agama kita, kecuali belajar ilmu agama. Karena itu Imam Ibnu Hazm melanjutkan ucapannya, wajib pula untuk mengenal perkara-perkara yang halal dan haram. Nah ini. Halal dan haram di negeri kita, di zaman sekarang, ya banyak orang yang melanggar. Kadang-kadang wanita muslimah pun tidak mengindahkan etika halal haram. Contoh, ketika membuka usaha dagang, etika halal haram tidak diperhatikan. Jenis produknya haram ternyata. Ya, ini harus diperhatikan. Atau ketika wanita muslimah mengadakan muamalah, interaksi sama kaum muslimin, kadang-kadang melanggar etika halal haram. Meminjamkan uang, kemudian menarik kembali, ya, menagih kembaliannya dengan tambahan. Ini kan riba, haram. Sehingga etika halal haram ini harus diperhatikan oleh seluruh wanita muslimah ketika muamalat. Kemudian apa lagi? Halal haram dalam berpakaian. Nah, wanita muslimah ada yang berpakaiannya ketat, pakaian anak TK dipakai orang dewasa. Ya. Ini harus diperhatikan oleh seluruh wanita muslimah agar dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang semua itu tidak boleh bagi seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Kita nggak boleh. Nggak punya ilmu tentang halal haram, tidak punya ilmu tentang sholat, puasa, dan seterusnya. Ya. Hendaknya seorang pemimpin untuk membebankan kepada para suami dan para majikan budak wanita untuk mengajari mereka ilmu agama. Bisa dengan mereka sendiri yang mengajarkan atau membolehkan wanita belajar kepada ahli ilmu. Allahu Akbar. Jadi Imam Ibnu Hazm mengatakan para pemimpin itu hendaknya membebankan pengajaran kepada para suami, mengajari mereka ilmu agama. Karena sangat butuh wanita itu terhadap ilmu agama. Sebagaimana sudah kita ketahui, pengikut Dajjal yang paling banyak di akhir zaman adalah kaum wanita. Sebagaimana kita sudah juga mengetahui Rasulullah jauh-jauh hari mengabarkan penduduk neraka yang paling banyak adalah kaum wanita. Maka bagaimana supaya kita selamat dari neraka, selamat dari menjadi pengikutnya Dajjal? Tidak ada lain belajar ilmu agama. Dan bagi para suami, ajarilah istri-istri kita. Ajarkan ilmu agama. Menasehati, membimbingnya ya dengan lemah lembut. Kalau kita tidak punya ilmu agama, berilah kesempatan kepada para istri untuk keluar belajar kepada ustadz. Ya. Untuk ikut kajian, untuk ikut mendengarkan TV Sunnah sebagaimana acara kita pada pagi hari ini. Membahas tentang kewanitaan, ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita belajar ilmu agama untuk mengangkat kebodohan dan agar kita paham tentang kewajiban-kewajiban kita dalam agama ini. Saya sebagai istri, apa kewajiban saya? Bagaimana saya puasa, bagaimana saya sholat, bagaimana saya bersuci? Nah, ini masalah penting, ya.
Masalah penting yang harus diketahui oleh seorang wanita muslimah. Sungguh Rasulullah SAW sebagai teladan kaum muslimin telah memberikan perhatian khusus kepada kaum wanita dalam pengajaran ilmu agama. Nah, lihat, Rasul saja sebagai manusia yang mulia, beliau tidak melupakan pengajaran kepada kaum wanita. Kita lihat contohnya bagaimana Rasulullah memberikan perhatian kepada kaum wanita. Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat. Kemudian beliau berkhutbah. Tatkala beliau merasa bahwa khutbahnya tidak sampai kepada kaum wanita, beliau mendatangi mereka. Rasulullah SAW mengajari mereka, menasihati dan memerintahkan mereka untuk sedekah. Allahu Akbar. Sampai pada momen-momen Idul Fitri, Idul Adha, ya, hari raya kaum muslimin, Rasul memberikan pengajaran khusus kepada kaum wanita. Jadi beliau khutbahnya itu ada pesan-pesan untuk kaum wanita. Ini pelajaran bagi para khotib yang akan ceramah di hari raya, jadi khotib Idul Fitri atau Idul Adha, berikan pesan spesial untuk kaum wanita. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana penuturan dari sahabat Ibnu Abbas. Ya. Ini kan perhatian. Perhatian Rasul ketika khutbahnya tidak sampai di kalangan kaum wanita, maka Rasul datangi tempat kaum wanita dan memberikan nasihat, merintahkan mereka untuk sedekah. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hal ini, beliau mengatakan, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menasehati kaum wanita, mengingatkan mereka perkara akhirat dan hukum-hukum Islam, dan anjuran bagi mereka untuk bersedekah. Allahu Akbar. Ya. Jadi saudara yang Allah, sebenarnya kaum wanita ini memang perlu diberikan perhatian khusus. Ya. Jangan mereka dibiarkan, karena kebaikan rumah tangga, keluarga itu berawal dari istri. Tentunya dengan suami juga. Ya. Ketika istri ibu ini baik, maka anak yang dilahirkan akan baik. Inilah pentingnya kita memberikan perhatian kepada kaum wanita, dan alhamdulillah ya, kami sudah sejak lama memberikan pengarahan kepada kaum wanita melalui tulisan atau melalui ceramah-ceramah. Ya. Termasuk di media yang kita sayangi ini, Ahsan TV, kita sudah menyelesaikan beberapa kitab yang isinya memberikan perhatian khusus bagi kaum wanita. Karena bidang ini sedikit yang menggarap, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bermunculan ya, grup-grup online tentang apa judulnya fikih kewanitaan, itu sudah mulai muncul sekarang ya. Nah ini, jadi kita harus memberikan perhatian khusus bagi kaum wanita. Jadi perhatian kita kepada kaum wanita bukan cuma memberikan sekuntum bunga mawar. Nah, perhatian kita kepada kaum wanita bukan cuma memberikan pesan singkat, WA, SMS, ditambah emoji lope-lope bergerak. Bukan cuma itu. Ya, ini kalau perhatian kita seperti ini, itu mengundang fitnah namanya. Tapi perhatian kita kepada wanita bagaimana membimbing, mengarahkan wanita muslimah ke jalan yang lurus. Selamat dari api neraka. Selanjutnya apa yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadis berikutnya yang menunjukkan bagaimana Rasulullah memberikan perhatian kepada kaum wanita. Bahwasanya dia berkata, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, para kaum lelaki telah pergi untuk mendengar petuah dan nasihatmu. Jadikan bagi kami kaum wanita satu hari yang kami dapat mendatangimu. Jadi wanita ini cemburu dengan kaum laki-laki. Wahai Rasul, kaum laki-laki enak pergi dengerin nasihatmu. Maka kita kapan? Jadikan satu hari saja bagi kami kaum wanita yang kami dapat mendatangimu. Engkau mengajari kami sebuah ilmu yang Allah telah mengajarimu. Allahu Akbar. Betapa semangatnya kaum wanita di zaman Rasul. Mereka cemburu melihat kaum laki-laki sering dapat nasihat dari Nabi, tapi sementara kami jarang dapat nasihat. Ya, kalau kaum laki-laki kan sholatnya berjamaah di masjid. Rasul kadang-kadang selesai salam menghadap jamaah langsung ngasih nasihat, menyampaikan hadis, menyampaikan ayat. Tapi untuk wanita yang sholatnya di rumah, mereka jarang mendengar nasihat dari Rasul. Makanya wanita ini minta, wahai Rasul, berikan kami satu hari saja yang kamu dapat mendatangi, yang kami dapat datang kepadamu, kemudian kamu mengajari kami. Maka Rasulullah menjawab, berkumpullah kalian semua pada hari ini dan di tempat ini. Jadi Rasul janjikan, kumpul sekarang di hari ini dan tempat ini. Akhirnya Rasulullah mengajari mereka dengan ilmu yang telah Allah ajarkan.
Jadi setelah dibuat janji, kumpul hari ini, tempat ini, Rasul datang. Mengajari mereka tentang ilmu agama. Ya, ini menunjukkan bolehnya wanita muslimah misalkan menggelar pengajian. Kemudian mengundang sebuah ustadz untuk datang. Boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh wanita di zaman Rasul. Tapi bagi para wanita yang menjadi panitia kajian itu jangan saing-saingan ya. Ini terkadang penyakitnya panitia kajian muslimah. Saling bangga-banggaan. Padahal jarak tempat kajian yang satu dengan yang lain cuma 500 meter. Yang ini ngundang ustadz ini. Oh, saya juga nggak mau kalah. Kamu bisa datangin ustadz terkenal, ustadz YouTube. Saya juga bisa datengin ustadz Instagram. Wah. Akhirnya saing-saingan, nggak boleh. Mengaji itu untuk apa? Dalam rangka mencari ilmu, bukan saling bangga-banggaan. Oh, saya bisa mendatangkan ustadz dan lain-lain. Tidak, tapi niat kita lurus untuk belajar. Ya, ini. Imam Bukhari ketika membawakan hadis ini, yaitu Rasulullah datang ke tempat wanita mengajari mereka ilmu. Imam Bukhari mengatakan, bab pengajaran Nabi SAW kepada umatnya dari kaum laki-laki dan wanita berdasarkan apa yang Allah telah ajarkan, tidak dengan rasio atau permisalan. Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini menerangkan gambaran keadaan para wanita sahabat Nabi SAW yang semangat dalam belajar perkara agama. Allahu Akbar. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini menerangkan gambaran keadaan para wanita sahabat Nabi, wanita-wanita yang hidup di zaman Rasul. Semangatnya mereka dalam belajar. Maka wanita di zaman dulu yang mereka mendapati Nabi, melihat Nabi, begitu semangatnya untuk belajar. Kita zaman sekarang yang tidak melihat Nabi, tidak menjumpai Nabi, ya harusnya lebih semangat untuk belajar menuntut ilmu, bukan tambah lemes. Karena kita nggak melihat Nabi, kita tidak mendengarkan nasihat dari Rasul. Maka kita harus lebih semangat belajar mengkaji peninggalan Rasul berupa hadis-hadisnya, mengkaji ayat-ayat Quran. Ya, ini wanita muslimah yang dimuliakan Allah. Janganlah kita terbenam dengan urusan dunia, sibuk sehingga lupa untuk belajar. Yang membuat kesalahan-kesalahan kita menumpuk karena minimnya ilmu agama kita. Yang menjadikan sebab kita banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena minimnya ilmu agama kita. Maka wanita muslimah harus belajar, harus terus menuntut ilmu. Demikian pula para wanita sahabat, apabila mereka menemui kesulitan dalam perkara agama, mereka tidak malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Ini bentuk bagaimana perhatian Rasul kepada para wanita muslimah. Satu, Rasul datangi langsung tempat sholat mereka. Dua, Rasul datangi langsung tempat berkumpulnya wanita. Ya. Dan para wanita sahabat pun senang, mereka pun semangat. Di antaranya apa? Kalau ada masalah agama, tanya langsung kepada Rasul. Aisyah menuturkan, sebaik-baiknya wanita adalah wanita kaum Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertafakuh dalam agama. Apa kata Aisyah? Sebaik-baik wanita, wanita keturunan Bani kaum Ansor. Rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Wanita muslimah dimanapun Anda berada, sifat malu, sifat yang harus dimiliki oleh seluruh wanita muslimah. Nah, ini merupakan sifat dasar, asalnya wanita memang malu. Ya, ini sifatnya. Tapi rasa malu ini jangan menghalangi kita dalam belajar ilmu agama. Kita belum bisa baca Iqra, malu saya kalau belajar Quran, Iqra. Masa sudah dewasa, tua seperti ini, Iqra saja belum lulus. Jangan malu. Kalau untuk belajar tidak ada malu. Karena itu sahabat Ibnu Abbas mengatakan, la yanalul ilma al-mustahi wal mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Jadi kalau kita ingin dapat ilmu, rasa malu harus dikesampingkan. Ya. Kemudian juga Ummu Salamah mengatakan, Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Rasulullah menjawab, iya jika dia melihat air mani. Ini contoh semangat wanita di zaman Rasul, tanya langsung kepada Nabi ketika menghadapi masalah.
Apa kata Ummu Sulaim? Ya, Ummu Salamah mengatakan, Ummu Sulaim datang menemui Rasul sambil berkata, wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu. Ya, sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Kemudian dia nanya masalah yang sensitif. Wahai Rasul, apakah wanita wajib mandi junub, mandi besar? Kalau dia bermimpi, Rasul menjawab, iya. Kalau dia mimpi, wajib mandi besar, tapi dengan syarat bila melihat air mani. Kalau mimpi saja tapi tidak melihat air mani, tidak wajib mandi junub. Ini kan yang kita perhatikan di sini, bagaimana semangatnya wanita nanya kepada Rasul sampai masalah-masalah pribadi. Wanita wajib mandi junub tidak kalau bermimpi. Kata Rasul, wajib mandi kalau melihat air mani. Walhasil keterangan di atas menunjukkan bahwa kaum wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki dalam menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama yang dapat menopang kehidupan dan kewajiban beragamanya. Tidak ada cara untuk mengetahui perkara yang wajib bagi kaum wanita kecuali dengan belajar dan menuntut ilmu. Boleh baginya bertanya atau keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Karena itu saudara-saudaraku, ini kewajiban yang Allah embankan. Wanita muslimah harus semangat belajar. Terlebih di zaman kita sekarang yang munculnya dai-dai, ustaz-ustaz, kiai-kiai tidak bertanggung jawab. Yang mengatakan riba itu boleh. Walaupun sedikit, minjem 1, ditagihnya 2, nggak apa-apa, itu kan sedikit. Ya. Nah ini tidak ada ilmunya. Kita kalau mendengarkan seperti ini, ustaz-ustaz semacam ini, kita akan termakan dengan provokasinya. Akhirnya jatuh dalam riba. Ya, katanya boleh kok ada ustadz yang membolehkan riba walaupun sedikit. Kita kan harus toleransi dalam masalah perselisihan. Allahu Akbar. Saudariku yang demikian Allah SWT, kadang-kadang masalah perselisihan, masalah perselisihan fikih itu diangkat-angkat, dijadikan sebagai senjata agar kita toleran terhadap pendapat yang berbeda. Ya, ini perlu pemahaman yang baik dalam masalah ini. Jadi kadang-kadang masalah fikih itu diangkat agar kita memahami perbedaan pendapat kepada orang yang berbeda dengan kita. Oh, hormati dong pendapat orang ya walaupun berbeda. Ya, jadi jangan saling menyalahkan misalkan. Kaum muslimin dimuliakan Allah, tidak semua perbedaan itu ada toleransinya. Kalau setiap perbedaan kita toleransi, maka tidak ada agama Islam. Mengapa? Sejak zaman Nabi, perbedaan sudah ada. Nabi mengajarkan menyembah Allah, masyarakatnya kaum jahiliyah yang disembah apa? Patung. Tapi Nabi toleransi nggak? Oh biarinlah. Mereka nyembah patung, saya nyembah Allah. Udah nggak usah dakwah, kita saling menghormati pendapat masing-masing. Seperti itukah perjalanan agama Islam kita? Tidak. Kalau setiap perbedaan kita harus menghormati satu sama lain, tidak akan ada agama Islam. Nabi SAW diutus untuk menegakkan tauhid. Maka orang yang berbeda dengan tauhid harus nurut, tunduk dengan tauhid. Karena itu Allah mengatakan, qatilul ladina, ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepadamu. Ya, seperti itu. Jadi nggak semua perbedaan itu harus menerima. Oh ini kan pendapat, hargailah pendapat orang. Tidak. Ada perbedaan yang tidak ada toleransi. Perbedaan masalah tauhid dengan syirik. Ini nggak ada toleransi. Orang syirik kita kasih toleransi. Tidak. Harus ikut tauhid. Ini karena prinsip. Perbedaan dalam masalah usul agama tidak boleh ada berbeda. Ya. Baik, rukun Islam. Kita sepakat 5. Salat, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kalau ada yang menambahi rukun Islam jadi 6. Atau ada yang mengurangi jadi 4. Salat jadi tidak wajib, bukan rukun Islam. Apakah perbedaan ini kita toleransi? Nggak bisa. Hormati dong pendapat yang mengatakan salat itu nggak wajib. Allahu Akbar. Dari mana? Jadi masalah akar, usul, pokok agama Islam ini tidak ada saling toleransi dalam masalah ini. Tauhid, salat, zakat, puasa, haji, atau hukum-hukum Islam yang lain, haramnya zina, haramnya minuman keras. Ini nggak ada toleransi, haramnya riba. Ini sudah hukum. Apakah boleh kita katakan ketika ada yang mengatakan minuman keras halal?
khamar itu halal, kemudian kita disuruh menghormati pendapat ini? Tidak. Ya, maka wanita muslimah dimanapun Anda berada, terus belajar agar kita tidak termakan subhat-subhat pemikiran yang menyimpang yang sangat bertebaran di zaman kita sekarang. Baik, ini sebagai mukadimah dan insya Allah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya di pekan yang akan datang. Nah, jazakumullah khairan atas penjelasan tadi dari Ustadz Syarul. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Dan itulah tadi kitab wanita dan mode dalam pembahasan tentang urgensi ilmu agama bagi muslimah. Tapi kembali lagi kami mengajak para pemirsa bagi yang ingin bertanya atau berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0813 1829 4352 ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0813 1445 5557 dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah pesan-pesan berikut. Alhamdulillah, para pemirsa Hasan TV, kembali lagi pada kajian kita. Kembali lagi kami mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin bertanya atau berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0813 1829 4352 ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0813 145 5557. Taib, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat atau WhatsApp. Pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bismillah. Ustadz mau tanya, saya sering papasan sama perempuan yang pakai jilbabnya pendek tapi rambutnya terurai kelihatan saat tersibak naik motor. Apa ada kebolehan untuk menegur? Jazakallahu khairan. baik, terkadang kita di jalan melihat sebagian wanita muslimah memakai jilbab yang pendek, kemudian rambutnya itu tersibak atau terlihat. Ya. Bolehkah kita menegur wanita tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa di antara kalian man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Apabila dia tidak mampu merubah dengan tangan, maka rubahlah dengan lisannya. Bila tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Ketika kita melihat ada wanita muslimah yang jilbabnya kelihatan, ya, jilbab rambutnya itu kelihatan dari jilbabnya yang pendek, bolehkah kita menegur? Yang pertama, Rasul mengatakan kalau kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Ini bagi yang memiliki kemampuan dengan tangan. Contohnya kita sebagai ayah, putri kita pakai jilbab pendek kelihatan rambutnya, maka ayah bisa menegur dengan tangannya. Ya, ditarik jilbabnya, misalkan ini dek, panjangin sedikit segini, itu bisa dengan tangan. Kalau kita sebagai ayah, atau kita misalkan sebagai guru agama di sebuah sekolahan yang mengajar ada murid perempuan, kemudian kita tunjukkan ini harusnya jilbabnya lebih panjang, bisa. Atau kalau kalian tidak mampu, maka dengan lisan, ya, dengan mulut kita menasehati ibu kita, istri kita, anak perempuan kita, dan seterusnya. Bagaimana kalau itu orang lain, tetangga, atau orang di jalan? Ya. Pada hukum asalnya boleh-boleh saja, tapi dengan cara yang baik dan cara yang hikmah, dan juga tidak sampai membahayakan. Ya, misalkan, Mbak, mohon maaf jilbabnya dilebarin sedikit karena rambut Mbak tadi kelihatan. Boleh, seperti itu, tidak ada masalah. Ya, karena ini termasuk kemungkaran. Ya, dengan syarat tentunya tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Misalkan kita di jalan sambil menasehati akhirnya membuat macet di belakang kita. Ini tentunya tidak hikmah, atau malah membuat karena dia bersama suaminya membuat
marah karena situasinya masih di jalan, ini harus diperhatikan. Jadi dalam merubah kemungkaran itu jangan sampai menimbulkan bahaya lebih besar atau menimbulkan perkara yang lebih buruk. Baik, Allah alam. Jazakumullah khairan atas jawabannya tadi oleh Ustadz. Semoga bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum, dari hamba Allah Cikarang. Di zaman ini banyaknya anak yang masih kecil sudah pintar berdandan dan menggoda pria sampai berpacaran, tapi orang tuanya tidak merasa khawatir, malah bilang kayak nggak pernah ngerasain aja, anak situ aja ganteng tapi jomblo. Bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi hal itu agar bisa menjadi orang tua yang bijak? Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita mengikuti kebanyakan yang dilakukan oleh manusia, maka kita akan tersesat. Maka patokan kita dalam kehidupan ini adalah patokan agama, hukum Allah, hukum Rasul. Sudah selamat agama kita. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang, kita akan tersesat. Kita akan terbawa arus, kita akan tenggelam dalam kesalahan dan dosa karena kita mengikuti kebanyakan orang. Tapi kita beragama bukan mengikuti kebanyakan orang. Kita beragama mencari ridho Allah, kita mengikuti apa yang Allah tetapkan hukumnya dalam Quran, kita mengikuti Rasul dan apa yang Rasul telah tetapkan hukumnya dalam hadis-hadis, itu yang kita ikuti, itu yang kita jadikan patokan. Karena itu Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati, mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu Allah yang mengatakan, kalau kamu mengikuti kebanyakan yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi apa yang kita hadapi sekarang dalam kehidupan masyarakat, banyaknya para orang tua tidak peduli dengan anaknya mau pacaran, anaknya mau jadi cabai rawit, cabai-cabean, mau jadi terong-terongan, terserah. Itu bukan patokan kita. Jangan kita hiraukan orang-orang semacam ini. Yang kita hiraukan, yang kita perhatikan adalah kalamullah, Al-Quran. Ya, firman Allah itu kita perhatikan. Firman hadis Rasul, sabda Nabi. Itu yang kita perhatikan. Jangan kita perhatikan kehidupan orang-orang yang tidak berpegang dengan agama. Ya, maka sebagai orang tua yang baik, arahkan keluarga kita ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Itu yang kita perhatikan. Tidak usah diperhatikan orang-orang umum yang sangat bebas, tidak berpegang dengan agama, cuek dengan agama anaknya. Anaknya mau ngapain, nggak pakai jilbab, dandannya menor, ya ganjen, tahu ganjen? Ya genit, itu sama itu, 11-12 ganjen genit. Ya kepada laki-laki, anak, padahal itu anak perempuan. Ini sudah nggak usah diperhatikan. Orang tua semacam itu jelas-jelas menabrak aturan agama. Itu kita tidak pedulikan. Yang kita pedulikan adalah bagaimana kita selamat, agama kita, istri kita selamat, anak kita juga selamat, sehingga kita sama-sama ke surga bersama keluarga. Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya dari Ustadz tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi penanya juga. Kita kembali lagi mengajak para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap saya dengan pemberian emas, cincin, dan gelang dari suami untuk dipakai, tapi saya malu karena takut kena fitnah pamer dengan harta. Karena saya punya kulit yang putih, sehingga kalau saya pakai cincin dan gelang itu sangat menarik perhatian kalau lagi kajian. Saya tidak bermaksud untuk pamer. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah Anda sebagai istri yang mendapat perhatian dari suami dengan memberikan hadiah emas, baik itu cincin, gelang, atau kalung. Maka untuk menyenangkan hati suami, pakailah cincin, gelang, kalung, atau anting yang Anda dapat dari suami ketika di rumah. Ya, ketika di rumah senangkanlah hati suami kita yang sudah memberikan hadiah berupa cincin, gelang, ya.
yang semuanya dari emas, pakailah ketika di rumah di depan suami. Namun ketika di luar rumah, kita harus perhatikan pemakaiannya. Jangan sampai kita pakai gelang, kemudian kelihatan ketika di luar rumah. Ini akan membuat fitnah orang yang melihat. Ya, karena kalau kita pakai kalung misalkan, kelihatan di luar, ini nggak boleh karena leher itu harus ditutupi dengan jilbab. Ya, jadi agar tetap suami bahagia karena pemberiannya dipakai, pakailah di rumah. Dan alhamdulillah wanita muslimah itu kan pada asalnya memang di rumah, dia tidak sering-sering keluar. Keluar pun hanya sekali misalkan untuk kajian, taklim, ya tidak setiap saat. Maka Anda lebih banyak di rumah, pakailah perhiasan tersebut, pemberian suami agar suami tetap senang dan bahagia. Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi penanya khususnya. Tapi Ustaz, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini pertanyaan di luar tema, Ustaz, di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Cikarang. Afwan Ustaz, Ana mau nanya bagaimana hukumnya jika kita sedang tidur siang di bulan Ramadan lalu mimpi berhubungan intim. Apakah puasanya batal dan apakah harus mandi junub? Syukran Ustaz atas jawabannya. baik. Bagi seorang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan kemudian siang hari bermimpi berhubungan intim, mimpi basah, apakah puasanya batal atau bagaimana? Jawabannya, apakah dari mimpi ini keluar air mani atau tidak? Kalau dari mimpi berhubungan intim ini kemudian keluar air mani, maka puasanya tidak batal tapi wajib mandi junub. Ya. Ini yang menjadi pertanyaan kami, ketika Anda mimpi basah di siang hari, itu betul-betul basah, melihat air mani, ada air mani yang keluar, ataukah tidak ada? Kalau ada air mani yang keluar, maka Anda wajib mandi besar, mandi junub, tapi puasa tidak batal. Tapi ketika mimpinya hanya sekedar mimpi, tidak sampai keluar air mani, tidak wajib mandi, dan puasanya tidak batal. Nah, Jazakumullah khairan atas jawabannya tadi dari Ustadz. Semoga bisa bermanfaat bagi penanya. Kembali lagi kami mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin bertanya bisa melalui nomor 0813 1829 4352 ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0813 145 5557. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan ana yang jatuh bangun dari maksiat lalu tobat lagi, jatuh lagi? Apa yang harus ana lakukan? Bagaimana cara menahan syahwat kepada wanita? Jazakumullahu khairan Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita semua bersalah, kita semua punya dosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Ketika kita sudah tobat tapi jatuh lagi, maka kuatkan azam kita, tekad kita dikuatkan untuk tidak mengulangi lagi selamanya. Ya, takutlah akan azab Allah yang datang saat kita berbuat maksiat. Maka caranya agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kepada wanita, menikah. Yang jadi pertanyaan saya, penanya ini sudah menikah atau belum? Kalau Anda belum menikah, menikah. Hidup itu di alam nyata, jangan di alam khayalan. Setiap mau tidur, berbaring di kasur, murojaah. Murojaah apa? Murojaah khayalannya. Murojaah yang tadi dilihat di jalan. Jangan, hidup di alam nyata. Di alam nyata itu kan maksudnya apa? Kita menikah, ada istri. Yang ngelihat istri itu betul-betul ngelihat istri, jangan ngelihat guling bagaikan istri. Nah, itu namanya khayalan. Jadi kita, kalau Anda belum menikah, menikahlah. Ini bisa mengerem syahwat kita. Karena Rasulullah mengatakan fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, ya. Naam, Allah a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya dari tadi Ustaz. Itulah tadi pertanyaan terakhir pada pertemuan kali ini, pada pertemuan perdana pada kali ini. Jazakumullah khairan juga kepada Ustaz yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang kita dengarkan bersama-sama bisa memberi manfaat dan bisa mengantarkan kita ke surganya insya Allah. Dan insya Allah
kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan pembahasan kitab yang sama, yaitu Wanita dan Mode. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah bersedia untuk menyaksikan program-program Ahsan TV, terkhususnya pada pagi hari ini. Dan juga kami mohon maaf apabila masih ada beberapa pertanyaan yang belum dibacakan pada pertemuan pagi hari ini karena keterbatasan waktu. Dan terakhir, kami selaku tim atau kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.